Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk kembali mengisi waktu kita, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Maka di waktu luang ini kita lanjutkan pembelajaran kita, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, al-imanu bil yaumil akhir wal imanu bil yaumil akhir huwa al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut mimma jaa dzikruhu wa tafsiluhu fil kitabi was sunnah. Bahwa iman terhadap hari akhir adalah iman setiap apa yang akan terjadi setelah kematian. Kita mengimani sungguhnya apa yang akan kemudian kita dapatkan setelah kematian itu. Jadi kematian adalah barzakh, penghalang antara kehidupan dunia ini, yaitu pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat untuk sementara waktu. Maka keliru orang yang mengatakan kita menghantarkan saudara kita kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Ini menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah. Yang terakhir adalah tempat kita kalau tidak dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadzu billah, maka tempatnya di api neraka. Maka iman terhadap apa yang akan dialami oleh umat manusia setelah kematian ini tentu telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara terperinci. Ini harus kita imani dengan semantap-mantapnya keyakinan kita akan perkara ini. Wal mautu bidayatul yaumil akhir.
Dan kematian adalah merupakan permulaan dari hari akhir. Dikatakan yaumul akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, beda dengan al-akhir. Masih ada hari-hari setelahnya. Tapi kalau sudah yaumil akhir, maka ini adalah merupakan hari yang terakhir. Hari ya kiamat. Juga disebut dengan yaumul hisab. Hari perhitungan. Yaumut tanad, di mana hari orang saling memanggil. Ya. Betapa dahsyatnya hari itu. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Harus kita imani adanya hari kebangkitan itu. Atau juga disebut dengan as-sa'ah. Ya. At-tammah, al-qari'ah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya, 3 kali Allah sebutkan agar apa? Betul-betul itu akan mempengaruhi dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang, bahwa ada perkara yang sangat dahsyat yang akan terjadi, yaitu yaumul akhir. Yang tidak ada lagi kesempatan, ya, hari kembali ke dunia. Ya. Walaupun mereka kemudian berangan-angan setelah kehidupan ini, ya kemudian mereka lihat, ya, sehingga yang terjadi adalah penyesalan. Minta kepada Allah, Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin beramal, semoga aku bisa beramal, ya, amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tidak ada lagi kesempatan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah, itu hanya ucapan yang diucapkan. Ya. Wa mi waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka, di hadapan mereka ada, ya, kehidupan barzakh sampai kemudian ditegakkannya hari kiamat. Ya. Jadi ini adalah merupakan awal dari yaumil akhir, kematian tersebut. Wal qabru awwalu manazilil akhirah. Wal qabru awwalu manazilil akhirah. Sedangkan, ya, kuburan adalah rumah pertama kali yang disinggahi dari rumah-rumah akhirat. Sebagaimana, ya, kata budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dahulu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila berdiri di sisi kubur, beliau menangis sampai, ya, jenggotnya basah. Dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Akan tetapi engkau menangis hanya dengan ini. Maka beliau menjawab, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minh, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Bahwa sesungguhnya kuburan adalah rumah pertama yang akan disinggahi dari rumah-rumah akhirat. Maka barang siapa yang lolos, setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak lolos, setelahnya akan semakin susah. Maka itulah yang harus kita yakini, di mana madhab ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini adanya alam barzakh, nikmat dan adab kubur. Ya. Maka ini harus kita ingat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil lazzat." Perbanyak oleh kalian untuk mengingat segala penghancur, ya, kenikmatan. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur segala macam kenikmatan. Yang dimaksudkan adalah kematian. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Wa inna lil mauti la sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya. Wa man mata qamat qiyamatuhu wa bada'at sa'atuhu, dan barang siapa yang meninggal dunia, ya, telah tegak kiamatnya. Ya,
dan telah dimulai. Maksudnya kiamat kecilnya. Ya, karena apa? Dia telah tuntas di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Ya, rezekinya sudah habis. Karena kenapa? Karena rezeki dan ajal itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ar-rizqu wal ajalu qarinan. Rizki dan ajal manusia itu selalu bergandengan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan rezekinya, artinya pasti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia lari dari rezekinya, pasti rezekinya akan menghadang dia. Sebagaimana dia lari dari kematian, pasti akan menjumpai kematian itu sendiri. Nah, fal imanu bil yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir, huwal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Yaitu keimanan seseorang terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian. Bada'an min fitnatil qabr, dimulai dari fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat. Dalam hadis yang panjang yang disebutkan oleh Nabi SAW setelah beliau menguburkan atau ketika prosesi pemakaman salah seorang sahabat, ketika telah meletakkan jenazah tersebut dalam lahatnya, sehingga beliau kemudian memberikan tausiah kepada para sahabat tentang apa yang akan dialami oleh umat manusia. Perjalanannya sejak di alam barzakh antara orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ruh kafir. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang sangat panjang, yang kemudian ketika orang telah dimakamkan setelah ditinggalkan oleh kerabat dan juga orang-orang beriman yang ikut hadir dalam pemakamannya, maka dia pun ditanya oleh malaikat. Dan kemudian dia ditemani, kalau dia termasuk orang-orang yang beramal saleh, dia akan kemudian bertanya, merasa takjub, siapa engkau yang semerbak wangi, aromanya, kemudian pakaiannya begitu indah, wajahnya begitu tampan. Dia mengatakan, aku adalah amal salehmu, memberikan kabar gembira kepadanya. Ma kunta ma'araftuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Aku tidak mengenalmu kecuali kamu dahulu itu termasuk orang yang sangat cepat di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bati'an fi maksiatillah, lambat bahkan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia lebih dominan untuk segera untuk melakukan amal-amal saleh dan sangat khawatir, berpikir kalau kemudian dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seperti itu sedikit gambaran dari hadis yang sangat panjang. Hadis Al-Bara' bin Azib. Mungkin itu pembahasan khusus tentang nikmat dan siksa kubur. Jadi akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ditanya, dan pertanyaan ini yang jawab adalah amal seseorang, bukan hafalannya. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak dimulai dari fitnatul qabri. Bagaimanapun kondisi orang tersebut ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan mendapatkan fitnatul qabr. Baik dia diterkam oleh binatang buas, atau kemudian kecelakaan pesawat yang kemudian jenazahnya tidak ditemukan dan jatuh di dasar laut, tetap dia akan ditanya oleh malaikat. Wa adzabihi wa na'imihi, dan juga ada azab, siksa kubur dan nikmat itu. Maka kita diperintahkan setiap salat
dalam tasyahud kita diperintahkan untuk berdoa, ya, berlindung dari siksa kubur. Ini ada siksa kubur. Ya, bukan kemudian hanya ilustrasi digambarkan, ya, betapa dahsyatnya gini, ya, agar memotivasi orang beramal. Dan ada orang-orang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, ya, tetapi dia tidak mengimani adanya siksa dan nikmat kubur ini. Ya. Maka harus kita perhatikan. Ya. Tsumma ma yakunu ba'da dzalika min umurin, dan juga demikian apa yang akan terjadi dari banyaknya perkara yang, ya, akan dihadapinya. Minal ba'tsi, di antaranya adalah, ya, kebangkitan, wan nusyur, dikumpulkan, ya, wal qiyam baina yaday rabbil alamin. Makanya dikatakan yaumul qiyamah, ya, hari berdirinya manusia. Ketika kemudian, ya, tanduk atau trompet yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, ya, untuk keluarnya manusia dari kuburan-kuburan mereka, ya, dikembalikan ruh mereka ke jasad-jasad mereka. Dan ketika mereka disiksa, ya, dalam kubur mereka atau mendapatkan kenikmatan, maka itu adalah ruh dan jasad. Ya. Kemudian dikumpulkan, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu, ya, persidangan. Ya, yang mana Allah tidak akan mungkin sedikit pun menzalimi hamba-hambanya. Akan tegak pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan saksi-saksi baik dari apa yang dicatat oleh malaikat maupun, ya, dunia ini, di bumi ini yang dia kemudian beribadah kepada Allah akan menjadi saksi. Pepohonan yang mendengar seorang muadzin memanggil orang untuk salat itu menjadi saksi. Orang yang kemudian berangkat ke masjid, ya, melalui jalur kanan kemudian dia pulang dengan jalur kiri misalkan, ya, menyelisihi, ya, jalan tersebut, itu semua akan menjadi saksi kebaikan baginya. Atau orang yang setelah salat wajib kemudian ingin melaksanakan salat sunnah, bergeser sedikit, ya, maka tempat tersebut akan menjadi saksi. Bebatuan yang dia injak menuju ke masjid menjadi saksi kebaikan baginya. Ini semuanya, ya, akan menjadi saksi ketika kita berhadapan, ya, dengan yaumul hisab. Wal hasyr, ya, kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ya, yang sangat luas padang tersebut, ya. Tempatnya begitu, ya, luas, dan tetap manusia kemudian dari manusia pertama sampai yang paling terakhir, manusia yang paling buruk yang menyaksikan tegaknya hari kiamat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian, ya, berdesak-desakan tergantung amalnya masing-masing. Dikumpulkan, ada yang kemudian, ya, ditenggelamkan oleh keringatnya karena matahari akan ditegakkan di atas kepalanya 1 mil. Dan ini adalah merupakan hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Ada yang benar-benar ditenggelamkan dengan air keringatnya. Wal'iyadzubillah, ya. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan, dibangkitkan manusia itu dalam keadaan tidak beralas kaki, ya. Kemudian telanjang bulat dan tidak dikhitan, tidak disunnah, ya. Potongan yang kemudian dipotong itu akan, ya, dikembalikan. Subhanallah. Kondisi yang sangat mengerikan sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, apakah kemudian, ya, mereka tidak saling melihat antara laki-laki dan wanita? Maka kondisinya, ya, lebih dahsyat daripada mereka saling memandang aurat mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang, ya, sungguh sangat mengerikan. Ya, bacalah bagaimana peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat itu, ya.
dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kita lihat dalam misalkan yang sudah kita pelajari dari surat-surat pendek dalam juz 30 tentang dahsyatnya peristiwa terjadinya hari kiamat, setelah kematian apa yang akan terjadi. Ya. Maka itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita tentang hari akhir. Sesungguhnya itu adalah merupakan nasihat yang paling dapat mengena dalam hati kita ketika kita mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Oleh karenanya, lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang ayat-ayat di juz yang ke-30 itu, ya, karena suratnya adalah surat Makkiyah, itu ya berkaitan dengan akidah seseorang. Ya, termasuk yang harus dia yakini tentang adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat, adanya hari akhir, yang tidak ada lagi hari kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Ya. Maka setelahnya itu adalah hari kebangkitan, wan nusyur, wal hasyr wal mawazin, dan juga tegak ada timbangan, memiliki daun timbangan yang sesungguhnya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan pada hari itu adalah hak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang berat timbangan, ya, kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, ini kesempatan kita ketika di depan kita, di hadapan kita ada amalan, walaupun amal itu barangkali dinilai oleh kita amalan yang sangat, ya, sederhana, menyingkirkan gangguan di jalan, beling, duri, ya, batu yang bisa mencelakakan seseorang, maka kita singkirkan. Atau dahan pohon yang kemudian menghalangi lalu lintas, ya. Atau misalkan ada wanita hamil atau wanita tua renta yang sedang berdiri di kendaraan umum, kita perintahkan dia untuk duduk, ya, kemudian kita berdiri. Ya, ini bagian dari amal saleh. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan, atau membantu orang yang sedang keberatan membawa bawaannya. Ya. Sebagai ini semua adalah, ya, rasa ingin kita untuk betul-betul amalan tersebut berada di daun timbangan kebaikan kita. Itu yang kita harapkan. Ya. Karena sesungguhnya kehidupan ini al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, ya, dan anak-anak itu sekedar perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, akan tetapi amal soleh yang kekal pahalanya, khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala, wa khairun amala, dan sebaik-baik yang dicita-citakan. Ya. Kehidupan yang singkat ini, sedangkan, ya, waktu cepat sekali berlalu. Ya, tanpa terasa kita di awal tahun 2021. Serasa baru kemarin, ya, 2019, 2020, 2021. Ya. Maka amalan-amalan saleh kita mari kita tingkatkan, dan kita terus saling nasihat menasehati agar termasuk orang yang cinta terhadap nasihat, bukan termasuk orang yang membenci nasihat. Terlebih lagi ketika itu adalah, ya, demi perbaikan amalan kita. Lebih baik kita kemudian terlambat, ya, beramal, namun kita menerima nasihat dari saudara kita yang ternyata amalan tersebut, ya, kita perbaiki di kemudian hari. Dibandingkan kita tidak menerima nasihat, semangat saja beramal, tetapi ternyata amalnya itu keliru. Tapi kita meyakini amal itu diterima. Padahal penerimaan amal itu sebagaimana kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu artinya dia berusaha untuk mengoreksi amalnya, melihat selalu, ya, apakah amalan yang selama ini dia kerjakan, ya, sudah sesuai dengan syarat diterimanya amalan, ikhlas, dan mencontoh kepada Nabi SAW amal apapun tersebut, apalagi ibadah-ibadah mahdoh misalkan. Walaupun terlambat, mari kita perbaiki amalan kita supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung pada hari kiamat.
Sehingga amalan yang kita lakukan tidak hanya sekedar capek saja, ya, tetapi betul-betul tepat sasarannya, ya, menempati timbangan kebaikan kita dikarenakan kita mengikuti petunjuk dalam kehidupan ini. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang ringan timbangannya, maka mereka, ya, merugikan diri mereka sendiri. Ya, karena apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, ya, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, tidak mau mempelajari agama ini. Ya, apa yang dia amalkan ya berdasarkan kebanyakan orang, berdasarkan amalan yang menyebar terlebih dahulu di mana dia, ya, tinggal atau di tempat dia kemudian dibesarkan hingga menjadi orang, ya, yang dewasa dan berkeluarga, ya. Namun ya kehidupannya seperti itu. Tidak berusaha untuk bagaimana supaya amalan kita meningkat. Maka kita perhatikan di sebuah wilayah yang memperhatikan agungnya ilmu aqidah, ilmu sunnah yang terkait dengan, ya, ittiba kepada sunnah Nabi SAW, maka wilayah tersebut, ya, makmur dengan ibadah. Salat berjamaah ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah tersebut ditegakkan, ya. Mereka kemudian menutup aurat istri-istri mereka dan anak-anak mereka, ya, betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu, ya, semoga dengan amal soleh tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menerima dan memberikan ditimbangan kebaikan mereka. Wassirat, ada titian, ya, qantarah, ada jembatan yang harus kemudian kita, ya, lalui, dan masing-masing sekali lagi tergantung amalnya. Ada yang begitu cepat untuk melintas di atas sirat ini, ada yang lambat sehingga kemudian diambil oleh dari neraka jahanam. Ya, wal'iyadzu billah. Wa tatayurus suhuf, wa tatayuri as-suhuf. Kemudian ada catatan amalan. Ada suhuf. Jadi catatan-catatan amalan seorang, ya, akan dia ambil sesuai dengan amalnya. Fa akhidun kitabahu bil yamini wa akhidun kitabahu bis shimal. Lalu kemudian di antara mereka ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya. Dan juga wa akhidun kitabahu bis shimal, sebagaimana ayatnya akan disebutkan oleh Syekh. Ya. Jadi ada orang yang akan mengambil kitabnya dengan bangga dengan tangan kanannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, dia mengambilnya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka ambillah, bacalah kitabnya, inilah, dengan bangga, ya, dia kemudian, ya, mengambil catatan amal solehnya itu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kenapa? Karena sungguhnya aku yakin, ya, seyakin-yakinnya aku akan menerima catatan ya, hari perhitungan tersebut. Di hari perhitungan terhadap dirinya, ya, dia akan menerima catatan itu. Ya, alangkah bahagianya orang ketika telah mendapatkan catatan amal baiknya itu. Dan itu yang paling dia harapkan, bukan yang lainnya. Bagaimana supaya dia mendapatkan penerimaan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya. Ya. Setiap amal-amal solehnya disaksikan oleh para malaikat. Ketika dia melaksanakan sholat subuh, dihadiri oleh para malaikat, menghadiri majlis ilmu, ya, diliputi oleh para malaikat. Ya, ini sesungguhnya adalah motivasi bagi kita sekalian agar memperbaiki kualitas amalan kita.
Karena sesungguhnya akan ada ya hari hisab dan akan ada hari di mana akan dikembalikan catatan amalan kepada kita sekalian. Ya, dan ada juga wa akhidun kitabahu bishimal. Dan ada pula orang-orang yang kemudian mengambil catatan amalnya ya dengan tangan kirinya. Ya. Wal iyadzubillah. Dalam keadaan tunduk dan hina, ya, merasa malu, dia kemudian mengambil catatan amal tersebut. Kalau dia kemudian berangan-angan bagaimana supaya ya dia bisa menolak kitab catatan tersebut. Wal jannah wan nar. Kemudian ada setelahnya apa? Al jannah wan nar. Surga dan neraka. Ini tempat kembali. Kalau tidak di jannah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah peruntukkan hamba-hambaku yang saleh ya, kenikmatan dalam surga yang tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia, terdengar oleh pendengaran mereka dan tidak pernah terbetik sedikit pun di hati mereka. Betapa nikmatnya ya kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan seorang muslim ini bermujahadah dalam hidupnya untuk meraih nikmat Allah. Ketika disebutkan nikmat-nikmat Allah ya berupa air sungai yang mengalir, ya air susu, air madu, kemudian ya air ya khamar, ya banyak sekali kenikmatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa ridwanun minallahi akbar. Setelah disebutkan tentang ya, tempat-tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya keridhaan Allah itu lebih besar. Ya. Maka ini memotivasi kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis tentunya atau ayat-ayat yang berbicara tentang ya kenikmatan surga. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu apa kemenangan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, ya kebun-kebun ya kebun-kebun anggur, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ya, banyak sekali ya dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan. Dan amal soleh yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ketika orang kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, kemungkaran, hendaknya ya dia sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya. Ya. Allah akan mengampuninya jika dia sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah. Kenapa? Ya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Ya, neraka yang sangat dahsyat. Ya. Ada kemudian tingkatan-tingkatan dalam neraka. Ya, ada keraknya api neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang munafikin. Ya, inna al-munafiqina fid darkil asfali minan nar wal iyadzu billah. Bagaimana panasnya api neraka jahanam. Ya, makan dan minumnya yang sungguh menjijikkan ya. Dari air nanah penghuni neraka, dari ya, disebutkan juga dalam tafsir dari air yang sangat ya, menjijikkan, sangat mendidih, yang sungguh sangat mengerikan. Ya. Wal'iyadzubillah. Betapa luasnya, bagaimana kemudian dalamnya api neraka itu, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Maka ini bagian dari rangkaian peristiwa yang akan terjadi pada hari yaumil akhir. Ya. Peristiwa-peristiwa sebagai penghantar terjadinya hari kiamat. Dan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, yaumil akhir itu kita kembalikan kepada dalil. Ya. Dan kita jangan mendengar orang-orang yang kemudian membawakan riwayat-riwayat yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak jelas periwayatannya. Dan itu banyak. Ya.
Orang yang menakut-nakuti, kemudian membawakan hadis-hadis palsu, atau mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sekarang ini. Ya. Maka jangan kita percaya kepada mereka. Ada di depan kita Al-Quran. Ya, kita pelajari hadis. Kembalikan kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita percaya kepada ilmunya. Ya. Maka ini sangat penting ketika kita membahas tentang ya apa yang akan terjadi tentang huru-hara hari kiamat dan hari akhir yang akan terjadi setelahnya, setelah kematian, maka penjelasannya tentu telah terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wat tafasil, ya. Kemudian wat tafasil al muta'alliqati bi adzabin nar, demikian pula perincian yang datang perinciannya yang terkait dengan siksa api neraka. Wat tafasil muta'alliqati bi na'imil jannah, demikian pula perincian yang terkait dengan na'im, kenikmatan surga. Ya, kembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada dalil dan pemahaman dalil yang benar. Kita akan selamat. Wal imanu bil yaumil akhir ala darajatain, dan iman terhadap hari akhir ya ada ya dua derajat. Maksudnya apa? Yang pertama itu imanun jazimun, keimanan yang betul-betul ya jazim, yang mantap, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Yang apabila ini tidak ada dalam diri seseorang, maka dia bukan seorang mukmin. Wa huwa alladzi la yuqbalu imanun illa bihi, yang kemudian tidak akan diterima iman seseorang kecuali dengan imanul jazim tadi. Ya, betul-betul mantap keimanannya. Ya. An yajzima wa la yashukka anna thammata yaumun akhir fihi hisabun wa iqabun. An yajzima wa la yashukka anna thammata yaumun akhir fihi hisabun wa iqabun. Faman syakka aw irtab la yakunu mu'minan wa la yuqbalu minhu amalun. Jadi betul-betul dia imani perkara tersebut dan jangan kemudian ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, maka dia minta kepada Allah. Ya. Allah yang a'lam bihali qulubina, yang maha mengetahui tentang masing-masing diri dan jiwa kita, hati kita. Ya Allah, akhrij min qulubina, ya, keluarkan dari dalam hati kita ini apa yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan, misalkan dari keraguan-raguan. Ya tentu kita sebagai seorang mukmin ketika ada was-was seperti itu, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan keraguan-raguan itu dalam hati kita, menolong kita agar kita bisa ya memantapkan keyakinan dalam hati kita ini, tentu dengan kita ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan-jalan agar kita semakin yakin. Ya. Anna thamata yaumin akhir fihi hisabun wa iqabun, bahwa di sana ada hari akhir, ada hari hisab dan hari pembalasan, iqab, siksa. Ya, faman syakka aw irtab, barang siapa yang ragu-ragu, la yakunu mu'minan, dia bukan termasuk orang mukmin, dan wala yuqbalu minhu amalun, ya, dan tidak akan diterima amalnya. Ya, alangkah meruginya ketika orang hidup di dunia ini tidak ada satupun amalnya yang diterima. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan syarat-syarat diterimanya amalan. Nabi diutus untuk meluruskan dan membenarkan amalan manusia. Ya. Gitu. Jadi tidak cukup dengan semangat beramal, tapi kita harus berpikir bagaimana ya kualitas amal yang kita persembahkan. Karena kesempatan yang hidup ini adalah kesempatan sekali saja. Maka kita hiduplah yang berarti ya dengan betul-betul memperhatikan kualitas amalan kita. Ya. Kalaulah kemudian 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan ya, sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya kalau kita ikhlas. Ya, sesuai sunnah itu 2 rakaat saja. Kalau kita mau memperbanyak sholat, maka bangun malam 1/3 malam. Ya. Kemudian sebelum subuh hanya 2 rakaat.
Ya, atau kemudian kita berusaha untuk merutinkan terus, ya, termasuk witir walaupun 1 rakaat ketika kita ikhlas, ya, melaksanakannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperberat timbangan kita, maka kita harus betul-betul yakin akan adanya hari akhir di mana akan ditegakkannya hisab dan iqab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, derajat yang kedua adalah imanun rasikhun, yaitu iman yang rasikh, ya, yang betul-betul mengakar kuat. Wa huwal imanul mutamakkin minal qalbil muta'ammiq fin nafs, iman yang menghujam dalam hati seseorang, yang dalam jiwa seseorang, alladzi yastahdiruhul abdu fil munasabat wa fil ahwal wa fil a'mal wa fil umur. Kapan, ya, kemudian itu, ya, dihadirkan di setiap kesempatan, ya, di setiap kondisi, di setiap amalan, di setiap perkara, ya, bihaitsu kullama arada an yuqaddim ala syai'in aw an yuqdima ala syai'in tadzakkara al-iman bil yaumil akhir. Ketika seseorang itu hendak melakukan sesuatu, ya, amalan, ya, dia kemudian ingin melakukan suatu amalan, maka dia ingat akan hari akhir, ya, adanya hari pembalasan, maliki yaumiddin, ya, ada hari pembalasan, ada hari akhir, maka itu yang dia ingat. Nah, karena kenapa? Karena keimanannya telah, ya, rasikh, ya, betul-betul menghujam, ya, kuat, kokoh, ya, keimanannya. Wa tajiduhu fi kulli waqtin yasta'iddu wa yatahayya'u lil yaumil akhir, dan engkau mendapatkan orang tersebut setiap saat dia telah mempersiapkan, ya, untuk hari akhir. Walihada yaqulu ahlur rif'ati wa ahlud darajat wa ahlul fawz bin na'im mukhbirina 'an hadzal iman ar-rasikh wa atharihi 'alaihim. Oleh karenanya, ya, berkata, ya, orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, ya, derajat yang tinggi, dan orang-orang yang mencari kemenangan dengan nikmat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan imannya, ya, yang betul-betul yakin, dan pengaruh keimanan bagi mereka itu, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Apa kata mereka? Ya, dahulu kami, ya, apa? Inna kunna qablu, berada di tengah-tengah keluarga kami, karena ketika mereka di dunia kami merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, sehingga dia melakukan apa? Ya, mengajarkan kepada keluarganya, kepada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian. Ya, berat sebagai kepala rumah tangga bagaimana bisa menyelamatkan dirinya terlebih dahulu, kemudian apa, keluarganya dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana, ya, neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di atas neraka tersebut ada, ya, malaikat-malaikat yang kasar, ya, la ya'sunallaha ma amaruhum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat mengingatkan kepada kita. Demikian pula dalam surat At-Tur ayat yang ke-26 ini, di mana, ya, mereka mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, betul-betul dia merasa, ya, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka mereka memperbaiki, ya, anggota keluarga mereka. Famannallahu alaina wa qana adzabas samum, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami, ya, dan memelihara kami dari azab yang sangat pedih, ya, azab samum, ya, maka mereka tidak ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat kembali surat At-Tur ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Lianna hadzal ishfaqa wal khaufa yurisul isti'dad wat tahayyu. Rasa takut ini kemudian menimbulkan, ya, perasaan mereka bagaimana betul-betul takut, ya, sehingga mempersiapkan diri. Kita lihat para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, ketika orang hendak melakukan suatu perjalanan, ya, melakukan safar, pasti dia sudah berpikir apa yang saya harus persiapkan, ya,
makanan misalkan, apakah makanan yang saya bawa ini cukup untuk perjalanan 2 atau 3 hari? Ya, perjalanan ya misalkan melalui perjalanan laut, maka dia pikir ya, maka dia persiapkan makanannya secukupnya sampai tiba di tempat tujuan. Apalagi perjalanan negeri akhirat yang sungguh sangat melelahkan. Ya, godaannya yang bisa kemudian merintangi dari jalan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kebodohan ini, dan juga ittiba kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ya, ini semuanya adalah merupakan ya syubhat dan syahwat, pangkal dari segala keburukan. Syubhat karena minimnya ilmu kita, tidak sampai kepada pemahaman yang benar di dalam memahami agama ini, ya. Karena kita tidak mengenal tuntunan yang benar beragama, mengikuti dalil, kita hanya ikut-ikutan, ya. Kemudian belum lagi syahwat yang diumbar di zaman seperti saat sekarang ini, di sarana dengan medsos, wal'iyadzubillah, dengan dipertontonkannya aurat, ya, membuang-buang waktu, ya. Ya, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa merintangi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ya mempersiapkan diri masing-masing. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya, dan adapun orang-orang yang kemudian diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, ya mereka ya mengatakan ambillah, ya. Dikatakan kepada mereka ambillah, bacalah kitab, ya, kitabmu itu. Dia berbangga dengan kitabnya. Subhanallah. Ya, dia telah mempersiapkan ketika masa hidupnya di dunia dengan amal-amal saleh. Ya, berbeda dengan orang yang kemudian catatan amalnya adalah amalan yang buruk. Ya, wal'iyadzubillah. Wudi'al kitab, dan diletakkan catatan amalan itu. Wudi'al kitabu fataral mujrimina. Engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa itu apa? Musyfiqina mimma fih. Mereka sangat takut terhadap catatan amalnya itu. Wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab. Dia mengatakan dengan penuh penyesalan, ini kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak pernah sedikit pun meninggalkan perkara yang kecil apalagi yang besar, ya. Kemudian semua tertuang, tercatat. Ya, tidak ada yang luput sedikit pun juga. Ya, di catatan amal tersebut. Maka ketika kita ingin suatu saat di hari kiamat kelak kita ingin mendapatkan catatan itu dengan tangan kanan kita, maka kesempatan hidup di dunia yang singkat ini jangan disia-siakan. Mari kita saling ya tanasuh, saling menasehati di atas kebenaran, di atas kesabaran. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, karena aku yakin betul-betul akan menjumpai, menerima catatan, ya, perhitungan hisabku itu, ya, hisab terhadap diriku itu. Dalam surat Al-Haqq ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ai kuntu ala aqidatin jazimatin wa iman rasikhin bi annani sa'uhasab. Artinya aku benar-benar yakin, ya, dengan keimanan saat itu ketika aku di dunia, ya, dan akidah yang ya betul-betul kuat, ya, di dalam memahami perkara ini, ya, bahwasanya aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqifu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala, dan aku akan berhadapan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa idza ja'ati at-tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika datang tammah yang melanda, ya, perkara yang dahsyat telah melanda seluruh kehidupan manusia. Ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, setiap manusia ingat apa yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Wa burrizatil jahimu liman yara, ditampakkan neraka jahim itu bagi orang yang melihatnya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tagha, melampaui batas, mengedepankan kehidupan dunia, merasa hatinya aman, nyaman, ya, dengan kehidupan dunia ini, ya, lupa kembali ke negeri akhirat. Asal mula mereka apa tempatnya? Neraka jahim. Wal'iyadzubillah. Ya. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka ketika dia mendahulukan kehidupan dunia itu, ya, lupa akan negeri akhirat, hari akhir, maka tempatnya adalah neraka jahim. Wa amman, kemudian bagi orang-orang yang senantiasa, ya, berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini ayat-ayat yang kita hadirkan di benak kita, selalu kita ingat bahwa akan ada hari hisab. Ya. Kemudian fa athmara hadzal iman isti'dadan wa tahayyu'an liyaumil ma'ad. Maka iman ini ya kemudian menjadikan dia mempersiapkan diri dan bersiap untuk menjumpai hari akhir. Ya, hari di mana kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al imanu bi asyratihi wa alamatihi allati takunu baina yadayhi. Dan juga termasuk perkara iman terhadap hari akhir adalah kita beriman terhadap tanda-tanda hari kiamat. Ya, artinya permulaan terjadinya hari kiamat. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzur ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ya ingin untuk melihat peristiwa dahsyatnya hari kiamat seakan dia melihat dengan mata kepalanya, maka dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya At-Takwir, idza asy-syamsu kuwirat, dibaca sampai ya akhir. Kemudian idza as-samaa'u fatarat, demikian pula ya al-infitar dan al-insyiqaq dibaca. Ya, agar kita lihat bagaimana dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya pada hari kiamat. Wa hiya alamatun sughra wa alamatul kubra. Ada alamat terjadinya hari kiamat, tanda-tanda besar, ada juga tanda-tanda yang kecil. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Fal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Maka tidakkah mereka itu kemudian melihat kecuali kemudian saat terjadinya tiba-tiba hari kiamat itu mendatangi mereka, ya, maka sesungguhnya telah datang tanda-tanda sebelumnya. Sebelum terjadinya hari kiamat itu telah datang tanda-tandanya. Inna min asyrati sa'ah, kata Nabi SAW, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat an yurfa'al ilm, ya, diangkatnya ilmu, wa an yathbutal jahlu, menetapnya kebodohan, wa an yushrabal khamru, diminumnya khamr, diteguknya khamr itu. Walaupun mereka menamakan dengan nama yang lain, tetap ketika itu memabukkan maka itu khamr. Wa yadhharu zina, dan tersebar wal'iyadzubillah perbuatan-perbuatan zina. A'yadzan billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ya perbuatan yang dapat mencelakakan kita. Dengan diwafatkannya para ulama, ya, diangkatnya ilmu. Dengan tidak adanya orang yang membahas, mengkaji ilmu, maka diangkatnya ilmu. Dengan adanya ulama yang tidak menjelaskan kepada umat, ya, maka diangkatnya ilmu. Nah ini, ketika diangkatnya ilmu, yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Lalu kemudian dijadikan mereka sebagai orang yang ahli fatwa. Mereka memberikan fatwa sesat dan menyesatkan. Ya. Nah, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini ya, memberikan kepada kita tambahan ilmu, bukan untuk koleksi ilmu, tapi untuk supaya semangat beramal. Ya, supaya semangat beramal. Karena ilmu ini sebagai petunjuk. Dalilul amal, petunjuk untuk orang beramal. Ya. Ketika orang beramal, dia harus memperhatikan sebelum beramal bagaimana ya metode dia beramal itu seperti apa. Apakah sudah tepat ya amal yang dia lakukan, atau saat dia beramal jangan-jangan ada hal-hal yang belum sempurna. Dan setelah dia beramal, apa yang harus dia perhatikan? Nah ini 3 fase ini harus selalu diluruskan. Sebelum, saat beramal, sedang beramal, maupun setelah beramal. Khawatir kalau kemudian kita melakukan
perbuatan yang bisa menggugurkan amal kita, sedangkan kita menganggap biasa-biasa saja dari ucapan kita, dari perbuatan kita, ya, ternyata bisa menggugurkan amal-amal yang sudah kita lakukan. Maka kita sangat butuh kepada pelajaran berharga dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya Ismail. Ketika keduanya Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, dan ini jariyah, terus mengalir pahalanya bagi keduanya. Ya, membangun fasilitas untuk beribadah, ya, kaum muslimin. Subhanallah. Tapi apakah kemudian keduanya bersantai ria, ya, tidak menambah amalan, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengabulan amalan, ya, tetap keduanya meminta, ya, tanpa pernah merasa bosan, tetap memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terima amal kami, ya Rabb kami, terima amal kami, ya, terima dari kami amal kami. Lihat, padahal Allah yang perintahkan, akan tetapi tetap meminta kepada Allah pengabulan. Luar biasa. Ya, inilah jika orang mengerti kualitas sebuah amalan, ya, dia minta kepada Allah, Rabbana, dengan memulainya doa dengan rububiyah Allah. Rabbana, Rabb kita yang telah menciptakan kita, menghidupkan dan mematikan, menyediakan fasilitas lengkap, ya, di dunia ini untuk kita, bagaimana bisa berbuat dan akan dilihat bagaimana, ya, ternyata perbuatan kita di hadapan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu semua akan dihitung, akan dihisab pada hari perhitungan, pada hari yaumil hisab. Maka orang yang cerdik adalah mempersiapkan amalnya, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ketika berada di sore hari tidak menunggu waktu pagi, ketika di pagi hari tidak menunggu, ya, datangnya waktu sore, tetapi bagaimana terus berbuat, karena sukses yang abadi adalah ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu. Dan orang-orang yang betul-betul memperhatikan kehidupannya, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia ini, ya, bukan untuk kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini, ya, tidaklah melainkan, ya, ibaratnya seorang muslim itu seperti di penjara, memenjarakan hawa nafsunya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin untuk memenjarakan liarnya syahwat ini yang ingin, ya, kemudian, ya, merusak, ya, memenjarakan nafsunya, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena sungguhnya nafsu ini, ya, jiwa ini selalu memerintahkan kepada perbuatan yang buruk, dipenjarakan dirinya di dunia ini. Wa jannatul kafir, hakikatnya adalah jannah bagi orang kafir dibandingkan dengan beratnya siksa pada hari kiamat kelak. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Berusaha masing-masing kita untuk, ya, menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia, fitnah, ya, kehidupan ini, ya, agar kita bisa selamat di yaumil akhir. Karena banyak sekali yang bisa merintangi kita, baik anak-anak kita atau harta kita, ya. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran, ya. Maka yang dapat selamat adalah orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari, ya, kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan, hatinya terbimbing di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia betul-betul memperhatikan kualitas amalnya dan berhati-hati dari terjerumus ke dalam kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu dan rayuan-rayuan setan, ya, yang sangat banyak, ya, yang bisa mencegah dia dari
perjalanannya menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sadar bahwasanya kehidupan ini hanya sementara dan kehidupan yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Maka persiapkanlah untuk sesuatu yang pasti, yaitu negeri akhirat kelak. Dan itu kembali kepada amal saleh masing-masing dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemurnian tauhidnya, khawatir kalau terjerumus ke dalam perbuatan syirik baik ucapan maupun perbuatannya, dan dia selalu menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tampil di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia, membantu orang lain, beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia termasuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan dan juga kesuksesan di negeri akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.